Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Patri SPD. Saya adalah guru SD Negeri 53 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Di samping itu, saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3, LPTK Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek uji kinerja saya pada kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Mohon pada teman-teman untuk bisa memberikan dukungan, kritik maupun saran supaya kinerja saya lebih baik lagi ke depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sehat semuanya anak-anak? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan. Terus karena kita masih musim pandemi, anak-anak juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Terus rajin mencuci tangan. Satu lagi apa? Jaga jarak. Ya. Nah, coba sebelum kita belajar, Ibu mau mengecek kehadirannya, siapa yang tidak masuk hari ini. Ya, Bu absen dulu ya. Nabila hadir. Nadine hadir. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah, berarti semuanya masih dalam keadaan sehat kalau hadir semua. Ya. Baiklah anak-anak, kalau ini semuanya hadir, sebelum kita mulai belajar, coba anak-anak perhatikan di sekelilingnya dulu, di sekitar bangkunya. Kira-kira ada yang mengganggu atau ada sampah atau ini, tolong dibuang keluar dulu ke kotak sampah. Ya. Biar belajarnya nanti kitanya nyaman. Ya anak-anak, biar kita mendapat keberkahan dalam belajar nanti, sebelum belajar kita biasakan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu tanyakan siapa yang datang duluan tadi? Ya, siapa? Nah, kalau siapa yang datang duluan, Ibu minta tolong sama siapa untuk memimpin doa ke depan. Marilah teman-teman kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Safa. Ya. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu negara Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri ya.
Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Nyanyinya yang semangat ya. Ya, nah itulah tadi lagu kebangsaan negara kita. Nah, apa gunanya kita menyanyikan lagu tersebut? Supaya kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, baiklah anak-anak, biar menambah semangat lagi kita dalam belajar. Sebelum belajar kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Ya, silakan dulu ya. Nah, sebelum kita belajar, coba anak-anak silakan ambil salah satu buku. Masing-masing ambil salah satu buku yang mana saja yang anak-anak ingin baca. Kita membaca terlebih dahulu. Ya, sebelum belajar kita membaca terlebih dahulu. Silakan ambil buku, satu orang satu buku. Ya anak-anak, tadi kan anak-anak sudah membaca ya buku yang anak-anak ambil dari belakang. Nah, buku apa saja yang dibaca tadi? Nabil? Buku paket tema 4. Oh, buku paket tema 4. Ya. Apa judulnya? Sehat itu penting. Kira-kira apa isinya dalam buku itu, Nak? Peredaran darah. Tentang apa? Tentang peredaran darah. Oh, tentang peredaran darah. Ya, bagus ya. Ya, Mafin tadi sudah membaca buku yang di sampulnya itu judulnya Sehat itu penting. Isinya tentang peredaran darah. Nah, sekarang Ibu tanyakan pada anak-anak, pernahkah anak-anak merasa kesemutan? Pernah. Di bagian mana biasanya? Di bagian kaki. Terus bagian mana lagi? Tangan. Nah, penyebab kesemutan itu adalah salah satunya karena peredaran darah tidak lancar. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu tema 4, yaitu tentang sehat itu penting. Kemudian subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, sesuai apa yang disebutkan oleh Martin tadi, dia sudah membaca tentang peredaran darah. Nah, ini pembelajaran yang kedua. Nah, adapun tujuan kita belajar hari ini adalah tujuan pelajaran ataupun kegiatan kita pada hari ini, yang pertama
Dengan membaca contoh pantun melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat membandingkan dua contoh pantun berdasarkan isinya dengan benar. Kemudian, dengan membaca contoh pantun melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat membuat dua contoh pantun berdasarkan isinya dengan benar. Yang ketiga, dengan berlatih membaca pantun, siswa dapat menuliskan pantun hasil karya tapi dengan hafal, dengan nakal, intonasi dan ekspresi dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati tayangan video tentang organ peredaran darah manusia, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan tepat. 5. Dengan mengamati tayangan video tentang organ peredaran darah manusia, siswa dapat merangkum fungsi organ peredaran darah pada manusia dengan teliti. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan hasil karya tentang organ peredaran darah pada manusia dengan percaya diri. Nah, gimana, siap belum belajarnya? Siap, ya. Biar nambah semangat, sekarang kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya. Tepuk semangat ya, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan ke layar. Ya. Ini ada contoh pantun. Siapa yang berani membaca ke depan? Siapa yang mau membaca pantun ke depan? Ya, Martin, coba Martin. Ya. Coba baca yang kotak mana yang mau dibaca? Ayo, coba, Magenta, ambil pengganti. Coba, bagaimana membaca pantun? Mana? Pagi hari ayam berkokok. Ya. Mulai hari dengan kejadian. Hindari benda yang namanya rokok. Badanmu bugar, jantungmu sehat. Iya, bagus ya. Nah, ini dari pantun ini apa kira-kira isinya, Malvin? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Benar yang lain? Benar ya, isinya larangan tidak boleh merokok. Nah, dari pantun yang dibacakan Malvin itu pantun apa kira-kira? Iya, bagus, apa ya? Pantun nasihat. Terima kasih Malvin ya. Kemudian ada pantun ketiga. Di sini jalan-jalan, coba sama-sama. Jalan-jalan bersama Dayat, menengok kerbau, menjajah sawah, dan kita sehat, jika rutin makan sayur dan buah. Baiklah anak-anak, ini berdasarkan contoh pantun ini, seperti yang kita pelajari kemarin. Pantun itu ciri-cirinya yang pertama apa kemarin? Iya, satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, baris kedua dan baris pertama dan kedua itu merupakan apa? Apa Marvin? Iya, sampiran, bagus ya. Kemudian baris ketiga dan keempat itu merupakan apa? Isi ya, merupakan isinya. Ini 1 dan 2 sampiran, 2 dan 3 dan 4 isi. Kemudian dalam satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris. 4 baris, benar? 1, 2, 3, 4. Setiap satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris. Kemudian sajanya, saja atau rima atau bunyi pantun.
Nah, pantun itu bersaja apa saja? Iya, A B dan ada yang A. Masuk ciri-ciri pantun. Nah, ketiga pantun yang sudah kita baca ini anak-anak, ini merupakan pantun jenis iya, nasihat karena isinya berdasarkan nasihat. Nah, nanti kita akan berdiskusi bagaimana cara membandingkan jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, kemudian Ibu ada satu lagi, silakan diperhatikan. Nah, ini coba anak-anak perhatikan gambar apa ini, Nak? Jantung dan paru-paru. Iya, gambar organ. Organ apa tadi? Gambar apa? Siapa? Peredaran darah. Organ peredaran darah. Nah, gambar organ peredaran darah. Organ peredaran darah kita itu terdiri dari apa saja, Nak? Jantung. Kemudian paru-paru. Terus? Ya, pembuluh darah. Nah, sekarang ditanya, jantung itu terdiri dari apa saja? Serambi kanan. Yang mana? Coba, siapa yang mau ke depan? Tunjukin, Nak. Ya, siapa? Tolong. Coba, serambi kanan yang mana? Serambi kanan. Serambi. Di atas serambi itu ibaratnya kalau rumah itu terasnya ya. Mana serambinya? Ya, serambi kanan. Kemudian jantung itu ada serambi kiri. Yang mana serambi kiri? Ya, terus bilik kanan. Kemudian ada juga bilik kiri. Ya, bagus ya. Ada 4 bagian jantung. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Itu lebih jelasnya. Sekarang kita bentuk kelompok. Anak-anak akan menganalisis 3 organ peredaran darah pada manusia. Nah, coba silakan gabungkan mejanya. Kita akan membentuk diskusi kelompok. Sudah duduk berkelompok ya, sudah ya. Nah, nanti anak-anak akan berdiskusi. Yang pertama dari contoh pantun yang kita bacakan tadi, anak-anak bisa membandingkan jenis pantun berdasarkan isinya. Kemudian nanti anak-anak juga akan berlatih melisankan pantun, ya. Melisankan pantun. Kemudian anak-anak juga akan berdiskusi membuat gambar organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Kemudian merangkum beserta fungsinya. Kemudian nanti membuat rangkuman fungsi organ peredaran darah manusia. Ini ada lembar kerja sesuai yang apa Ibu baca jelaskan tadi. Nanti anak-anak kerjakan. Yang pertama itu membandingkan pantun, kemudian membuat contoh pantun berdasarkan isinya. Kemudian yang kedua, anak-anak akan membuat gambar organ peredaran darah beserta fungsinya, ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Sebelum memulai diskusi,
amati dulu video. Penjelasan tentang organ peredaran darah beserta fungsi. Seperti gambar yang Ibu tampilkan tadi, itu ada 3 macam organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga paru-paru. Nah, silakan anak-anak belajar berdiskusi, kerjakan tugasnya bersama-sama. Yang pertama, membandingkan 2 contoh pantun berdasarkan isinya. Kemudian anak-anak juga akan membuat contoh pantun berdasarkan isinya. Terus yang kedua, tugasnya itu membuat gambar organ peredaran darah. Silakan anak-anak berdiskusi, kerjakan terlebih dahulu tugas yang pertama, yaitu tentang pantun, membuat contoh pantun. Kemudian anak-anak juga berlatih membaca pantun sesuai lafaz, intonasi dan ekspresinya dengan tepat. Nanti anak-anak akan maju ke depan, ya. Buat contoh pantun berdasarkan isinya, terserah jenis pantunnya yang mana, ya. Kemudian nanti anak-anak juga akan membuat gambar organ peredaran darah beserta fungsinya, ya. Nah, untuk menggambar, Ibu ada kertas karton, nanti anak-anak gambarkan di kertas karton, ya. Nah, ini dibagikan untuk kelompok 1. Ada yang kecil. Kemudian ini untuk kelompok 2. Nanti kerjakan yang pertama dulu, ya. Nanti selesai itu baru membuat gambar. Nah, jika anak-anak memerlukan gunting, ini ada gunting. Ini digaris juga, ya. Nanti gambarnya disesuaikan, ya, agak diwarnai, ya. Siap ya. Nah, siapa kelompok mana yang mau tampil duluan? Kita mulai dari 1 dulu ya. Nah, coba kelompok 1 ke depan, laporkan atau ini bacakan pantun yang sudah anak tulis, kemudian tampilkan hasil karya atau gambar yang sudah anak buat tadi bersama kawan-kawannya tadi. Coba silakan maju kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1.
pantunnya terlebih dahulu. Yang kencang, yang lain memperhatikan. Kalau ada di tanah Minang, sempatkanlah dirimu di peci. Jika lewat di muka orang, jangan lupa ucap permisi. Iya, bagus ya. Iya, bagus. Satu lagi. Pagi hari segera datang, pertanda ada hari yang baru. Hatiku senang bukan kepalang, karena dapat sepeda baru. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok satu. Nah, sekarang Ibu tanyakan, pantun yang pertama itu pantun yang berisi tentang apa, Martin atau kelompok satu? Pantun agama yang berisi keagamaan. Ya, pantun yang kedua berdasarkan isinya pantun apa? Pantun jenaka karena dia menghibur atau senang isinya ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, sekarang tampilkan hasil karya gambar yang sudah dibuat tadi. Coba gantian selain Martin. Coba siapa? Ayo jelaskan organ. Gambar apa ini, Nak? Gambar organ peredaran darah manusia. Ya, gambar organ peredaran darah manusia. Coba kita tempelkan ke sini ya, pegang dulu. Kelompok lain coba perhatikan gambarnya, menarik atau tidak? Bagus atau tidak gambarnya? Bagus. Nah, perhatikan ini ada gambar hasil karya dari kelompok satu. Gambar apa tadi, Nak? Organ peredaran darah manusia. Iya, organ peredaran darah manusia. Coba jelaskan dari gambar itu. Organ peredaran darah manusia itu terdiri ada berapa macam? Ya, ada tiga. Nah, yang pertama apa tadi? Jantung. Yang mana jantung? Tunjukkan jantung. Ya. Kemudian ada apa lagi? Paru-paru. Kemudian yang ketiga apa? Pembuluh darah. Nah, kemudian di jantung ada apa saja? Ada 4 bagian. Coba yang mana itu? Bagian jantung mana? Serambi kiri, Iya. serambi kiri, di kanan dan serambi kiri dan Serambi kanan. Coba siapa jelaskan bacanya? serambi kanan adalah serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Ya. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Ya, menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru. Ya, terus Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. iya, bagus ya. Nah, cuman itu. Kemudian yang paru-paru yang mana? Ya, bagian paru-paru ada berapa? Bagian paru-paru. Kemudian seluruh tubuh. Tadi ada pembuluh darah. Ada berapa pembuluh darah? Ada berapa? 3. Ada 3. Pembuluh apa saja? Pembuluh kapiler. Kemudian, tapi di sini nggak ada gambar anak-anak yang kelompok 1 ya. Ya, nanti boleh diperbaiki lagi ya. Pembuluh kapiler, pembuluh nadi dan pembuluh vena. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
yang kamu buat. Coba, Nabila, bacakan ke depan. Dengan lafal, intonasi dan ekspresi sesuai pantun yang dibuat. Tiba cuma punya cincin berlian, jika dirawat saja tak mau. Jika percuma punya kekayaan, jika berzakat saja tak mau. Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Nabila. Ya, terus pantun kedua. Ke batu beli ketan, paling enak yang mana hitam. Kalau siang mata tak kelihatan, kalau malam matanya tajam. Iya, bagus. Nah, dari pantun itu tadi, pantun yang pertama jenisnya apa? Pantun agama, Pantun agama. Yang kedua, pantun tentang pantun teka-teki, teka-teki. Terus dari yang teka-teki tadi, itu kan belum ada jawabannya. Apa jawabannya tadi? burung hantu. Iya, burung hantu. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Nah, kalau dari kelompok 2 ini lebih luas lagi keterangannya ya. Ini apa namanya? Penjelasannya ya. Nah, nanti yang kelompok 1 bisa memperbaiki sesuai dengan gambar dan fungsinya ya. Nah, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Nah, terima kasih Nadia. Ya. Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi anak-anak tadi sampai presentasi ke depan. Nah, berdasarkan yang sudah kita pelajari hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah paham apa yang kita pelajari hari ini? Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk lebih jelasnya lagi, biar lebih paham lagi, kita akan mengerjakan latihan. Anak tolong kerjakan sendiri. Jadi, kita akan bawa kerja. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Dari kelima soal tadi, bisa semua? Bisa. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak-anak paham apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, baiklah anak-anak, dari yang kita pelajari mulai dari pagi tadi sampai mengerjakan soal ini, apa saja yang anak-anak pahami pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi tentang apa? Tentang pantun ya. Pantun itu mempunyai beberapa ciri-ciri ya. Ada ciri-cirinya. Yang pertama ada yang ciri-cirinya terlebih dahulu. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat kemudian materi kita yang kedua tadi kita belajar tentang apa? Organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah itu terdiri atas berapa macam? Ada 3. Yang pertama ada jantung. Coba makin. Yang kedua apa? Pembuluh darah. Yang ketiga siapa? Paru-paru. Nah, dari pembelajaran tadi ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham? Kira-kira? Ada yang belum paham? Apa? Ada. Sekarang ibu yang bertanya pada anak.
kesan anak-anak terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Senang atau tidak? Senang. Kalau begitu sebelum kita pulang nanti anak-anak lanjutkan belajar di rumah. Untuk PR-nya anak-anak baca di pembelajaran 3, terus kerjakan yang diskusi bersama orang tua ya. Jadi untuk sebelum kita pulang biar lebih senang lagi, mari kita nyanyi terlebih dahulu ya. Silakan tegak semuanya ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Botoi botoi, yo tari-tari, mengelok bukit, tasan Bengkulu. Yo botoi botoi, yo tari-tari, mendapat ikan, berperang-perang. Yo botoi botoi, yo tari-tari, mengelok bukit, tasan Bengkulu. Nah, itulah tadi lagi yo botoi botoi. Nah, lagu mana itu nak? Iya, lagu daerah kita Bengkulu. Mari kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Hitungan ketiga dimulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk ya. Silakan duduk kembali nak. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, coba kita perhatikan dulu kelas kita nak, istri-istri kita. Kalau masih ada sampah, silakan dibersihkan, dibuang ke tong sampah. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti nak, ya. Nanti bikin doa terusan ya. Sebelum kita pulang. Baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan duduk Nadinya. Terima kasih ya Nadim. Nah, baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari itu mendapat manfaatnya ya. Ibu akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.